Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan yang pertama, yaitu mengenai proyek dan manajemen proyek. Nah, apa itu proyek? Nah, kalau kita lihat di sini, menurut Kitty Solby ya, bahwa proyek ini adalah usaha sementara. Ya, garis bawahi bahwa proyek ini adalah usaha sementara yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk atau layanan atau hasil yang unik. Artinya bagaimana? Bahwa proyek ini adalah ada jangka waktu yang diberikan. Kegiatannya adalah dari mulai awal, start, sampai dengan akhir daripada proyek. Jadi proyek ini bukan sebuah kegiatan atau sebuah rutinitas yang selalu dilakukan sehari-hari, tapi proyek ini adalah hanya sementara, ada batas waktunya. Nah, kalau kita ambil contoh nih, proyek apa aja yang ada di Indonesia sekarang ya. Misalnya nih, proyeknya bukan proyek IT, contohnya adalah proyek infrastruktur. Maka kita bisa melihat di sini contoh proyeknya adalah pembangunan MRT ya, MRT masih berjalan. Kemudian pembangunan LRT, kemudian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung misalnya. Itu adalah contoh proyek. Artinya proyek di sini adalah kegiatan tersebut ada jangka waktu yang diberikan. Misalnya kereta cepat. Berapa lama jangka waktu yang diberikan untuk proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, misalnya 3 tahun atau 5 tahun ya. Kemudian MRT berapa lama waktu yang diberikan. Jadi ada waktu startnya dan ada waktu finishnya atau selesainya. Itu yang dikatakan sebagai proyek. Kalau menurut Iman Soeharto, kegiatan proyek dapat diartikan sebagai suatu kegiatan sementara nih, sama ya kayak yang tadi, yang berlangsung dengan jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu, dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan. Artinya bahwa proyek itu tujuannya jelas, mau ngapain, mau bikin apa. Misalnya ya, mau bikin ini kan kereta cepat misalnya, atau mau bangun rumah, tujuannya kan itu ya. Sasaran yang telah digariskannya apa? Oh, membangun rumah 3 tingkat. Nah, itu tujuan akhirnya seperti itu. Kemudian kegiatannya mau berapa lama? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun ruko contohnya ya, 3 lantai. Berapa lama? Apakah 1 tahun? Apakah 6 bulan? Kemudian sumber dayanya, biayanya nanti akan juga ditentukan. Enggak, ya udah kita bangun rumah, pokoknya sambil berjalan aja lah, duitnya juga nanti jalan. Enggak kayak gitu, enggak bisa. Jadi kita harus kasih spare waktu, spare biaya atau bisa kita sebut sebagai budgeting ya. Budgetnya berapa ini untuk membangun sebuah proyek. Contohnya tadi adalah membangun rumah misalnya. Nah, begitu juga dengan proyek-proyek IT. Berapa lama waktu yang diberikan untuk membuat sebuah proyek IT tersebut ya. Nah, ini kalau misalnya tadi adalah pengertian proyek, sekarang kita lihat pengertian dari proyek IT ya. Kalau misalnya proyek IT ini nanti melibatkan penggunaan hardware, software, atau jaringan untuk menciptakan produk, layanan, atau hasil. Nah, ini adalah proyek IT. Terlibat di sana ada hardware dan software ataupun jaringannya. Apa saja contoh-contoh dari proyek IT? Nah, dari sini teman-teman bisa lihat. Kira-kira nanti saya mau bikin proposal IT-nya yang mana, gitu ya. Oh, misalnya yang pertama adalah pengadaan hardware atau di sebuah perusahaan atau lembaga. Itu juga sebuah proyek IT. Biasanya kalau pengadaan hardware itu kan ada waktunya berapa lama, mulai dari pemasangan instalasi sampai dengan selesai semuanya sudah terpasang hardware dari sebuah perusahaan tersebut. Misalnya pengadaan komputer di sebuah organisasi. Berapa lama waktunya? Mungkin 2 bulan. Contohnya seperti itu. Itu adalah contoh proyek IT. Yang kedua misalnya contoh proyek IT yang kedua adalah pembuatan jaringan LAN pada sebuah kantor. Yang tadinya perusahaan itu tidak punya jaringan ya, jadi akhirnya dibuat gitu. Itu adalah contoh dari proyek IT juga. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan infrastruktur teknologi nirkabel untuk meningkatkan pelayanan akademis pada sebuah kampus. Ini juga bisa dijadikan sebagai contoh daripada proyek IT. Mengembangkan sistem baru untuk meningkatkan penjualan pada sebuah perusahaan, bisa seperti itu ya, membuat sistem baru. Atau sekarang ketika lagi pandemi seperti ini, ada muncul beberapa proyek-proyek, misalnya contohnya yang kita selalu pakai sekarang ya, mau masuk ke mall nih.
bikin apa, yaitu aplikasi Peduli Lindungi. Itu adalah contoh dari sebuah proyek IT, mengembangkan sebuah sistem baru ya, untuk meningkatkan sisi tracing masyarakat ya, posisinya di mana, kemudian dia apakah dia terkena virus ini atau tidak, kemudian bisa di tracing di sana. Itu juga contoh dari proyek IT ya. Nah, teman-teman sudah bisa memikirkan ini nanti saya mau bikin proposal proyek IT-nya yang mana. Nah, bisa dari sisi hardware, bisa juga dari sisi apa? Sebenarnya ini harus ada di sini. Hardware-nya ada, software-nya juga harus ada. Ya. Kalau bikin sistem baru ya nggak cuma bikin software, pasti dia harus butuh yang namanya perangkat kerasnya juga atau hardware-nya. Seperti itu. Apa saja atribut-atribut proyek? Yang pertama adalah bahwa proyek itu punya tujuan khusus. Ada produk akhirnya atau hasil akhirnya seperti apa. Biasanya sebuah proyek mau ngapain sih? Mau bikin apa? Oh, mau bikin A. Ada tujuan akhirnya apa. Kemudian biasanya proyek itu sifatnya adalah sementara. Ada jangka waktunya. Ada waktu awal dan waktu akhirnya. Nah, kemudian proyek itu adalah bukan pekerjaan yang rutin ya. Jadi dia tidak selalu terus-menerus dikerjakan seperti itu. Itu bukan sebuah proyek biasanya seperti itu. Kemudian membutuhkan sumber daya, baik dia orang ya atau SDM-nya maupun hardware, software dan aset yang lainnya. Itu atribut dari proyek. Kemudian proyek itu dikembangkan secara bertahap. Ada ininya, dibagi-bagi ya atau Nah, ini adalah atribut proyek yang selanjutnya, bahwa proyek itu harus memiliki pelanggan utama atau sponsor ya. Biasanya kita sebutkan di sini di dalam proyek ada yang namanya stakeholder. Stakeholder itu adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proyek tersebut. Biasanya siapa aja mereka, macam-macam ya stakeholder itu, ada investor, ada tim-timnya juga, itu stakeholder, ada apa namanya? Pelanggannya itu seperti apa nantinya yang akan menggunakan proyek tersebut, itu juga dikatakan sebagai stakeholder. Ada yang apa namanya pemasok, investor, karyawan, pelanggan, itu masuk ke dalam ini stakeholder. Nanti kita akan lihat ya. Kemudian proyek ini adalah mempunyai ketidakpastian karena proyek adalah unik. Kadang-kadang sulit untuk menentukan tujuan dengan jelas, memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan, atau menentukan berapa banyak biaya. Kadang-kadang seperti itu proyek itu. Bahkan kita pernah melihat ada beberapa proyek-proyek, contohnya yang paling gampang yang kita lihat adalah proyek infrastruktur, itu proyeknya bisa dikatakan mangkrak, artinya dia nggak jalan lagi. Itu kenapa, Bu? Gitu. Macam-macam. Nggak jelas. Bisa jadi dari sisi biaya, bisa jadi dari sisi waktu yang dibutuhkan, bisa juga dari sisi ternyata sisi kepentingan, bisa juga ya politik segala macam. Maka ada beberapa proyek-proyek yang tidak selesai dijalankan atau tidak berhenti di tengah jalan. Itu dikatakan bahwa sebuah proyek itu mempunyai ketidakpastian gitu. Jadi ketika teman-teman ingin membuat sebuah proposal proyek IT, harus benar-benar dipastikan tujuan kita bikin apa proyek ini. Biasanya tujuan membuat proyek itu adalah karena pertama adalah karena ada sebuah masalah pasti ya. Permasalahannya apa? Oh, contohnya misalnya di organisasi saya itu belum ada websitenya. Nah, itu adalah sebuah permasalahan sebenarnya. Terus bagaimana kita bikin, gimana kalau kita bikin sebuah sistem informasi nih di organisasi ini gitu. Nah, itu teman-teman sudah memikirkan dari sisi biayanya berapa banyak, dari sisi waktunya nanti berapa banyak gitu ya. Membuat sebuah proyek itu apakah cukup seminggu untuk bikin sebuah website? Nah, terserah, itu kan tergantung daripada tim yang akan menjalankan proyek tersebut. Jadi harus sesuai dengan kemampuannya. Sama dengan kalau misalnya teman-teman membuat atau berorganisasi, kan suka ada bikin kegiatan, kan kadang-kadang suka ada estimasi dana berapa, waktu yang dibutuhkan berapa. Nah, seperti itu ya. Jadi harus benar-benar disesuaikan supaya apa? Supaya nanti proyek tersebut ini bisa berhasil atau sukses ya, tidak mengalami kerugian, tidak mengalami kekurangan biaya. Nah, itu penting dari sisi biaya.
Nah, itu tadi atribut proyek. Nah, ini ada 3 kendala atau the triple constraint yang merupakan parameter penting dalam penyelenggaraan proyek yang sering diasosiasikan sebagai sasaran proyek. Ini dikatakan the triple constraint, 3 kendala. Apa saja 3 kendala yang sering terjadi dalam proyek? Yang pertama adalah cakupan atau scope. Pekerjaan apa yang harus dilakukan sebagai bagian dari proyek? Ya, lingkupnya apa? Kegiatannya nanti seperti apa? Produk atau layanan atau hasil apa yang unik? Apa yang diharapkan pelanggan atau sponsor dari proyek? Bagaimana ruang lingkup diverifikasinya seperti apa? Ini yang pertama, ini kendala yang pertama yang disebut sebagai scope ya. Kemudian kendala yang kedua adalah time atau waktu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek? Bagaimana jadwal proyeknya? Bagaimana tim akan melacak kinerja dari jadwal yang sebenarnya? Siapa yang bisa menyetujui perubahan jadwal? Ini adalah kendala yang kedua, yaitu time atau waktunya. Kendala yang ketiga atau the triple constraint yang ketiga itu adalah cost atau biaya. Ini juga sebenarnya adalah sesuatu hal yang penting di dalam proyek. Biaya ini biasanya beberapa pertanyaan yang muncul, apa yang harus dibiayai untuk menyelesaikan proyek, berapa anggaran proyeknya, bagaimana biayanya dilacak, siapa yang dapat mengotorisasi perubahan anggaran. Nah, 3 ini adalah 3 kendala yang sering terjadi, yang paling sering sebuah permasalahan utama di dalam sebuah proyek. Ini kalau digambarkan seperti ini. Gambar 3 kendala manajemen proyek. Scope, goal, cost, dan time. Kalau misalnya kita pengen waktunya banyak ya, kita butuh waktu yang banyak, waktu yang sangat banyak. Misalnya untuk membuat proyek ini butuh waktu sebanyak 2 tahun, misalnya waktunya adalah 2 tahun. Maka dari sisi cost pasti akan ada proses penambahan cost atau biaya. Ya, nanti biayanya akan naik gitu kan. Kemudian dari sisi karena kalau kita balik cost-nya dikit, anggarannya nggak banyak-banyak gitu misalnya. Anggarannya nggak banyak-banyak. Kemudian biayanya juga nggak banyak-banyak juga. Maka dari sisi scope atau ruang lingkupnya ini akan dibatasi juga seperti itu. Ya. Nah, kadang suka kendalanya adalah misalnya nih biaya yang digelontorkan untuk proyek ini yang sudah disetujui adalah misalnya katakanlah 2M contohnya ya, 2 ember misalnya, 2M ya, misalnya seperti itu. Biaya yang sudah dianggarkan untuk proyek ini adalah 2M. Tetapi ketika biaya sudah digelontorkan 2M ini, ketika sudah berada di, kan ini mulai dari atas dulu ya biaya itu kan, turun ke bawah. Kemudian siapa ini yang akan megang yang megang biaya? Tim proyek ini sudah siap ingin mengerjakan proyek sesuai dengan jadwal yang diberikan. Tetapi ternyata ketika sampai kepada tim proyek, biaya ini nggak 2M lagi, terpotong. Jadi entah berapa ratus juta. Katakanlah tinggal sisanya adalah 500 juta contohnya ya, dari 2M yang dipegang sama tim proyek yang akan mereka kerjakan itu tinggal sisa 500 juta misalnya. Nah, ini kan akan terkendala terhadap sisi dari skop atau cakupannya ya. Dan juga bisa jadi dari waktunya. Ya kalau misalnya selang waktunya 2 tahun, biayanya 2M, kemudian tiba-tiba dipegang sama dana yang tiba-tiba turun yang sebenarnya yang sudah mengalami pemotongan tadi, tiba-tiba tinggal 500 juta. Bagaimana dari sisi waktu? Pasti nanti akan butuh waktu, oh jangan lama-lama nih, duit kita tinggal segini gitu ya. Atau dari sisi skop, ruang lingkupnya, waduh ini gimana? Kita harus tetap menggunakan tujuan akhirnya adalah seperti ini gitu. Contoh misalnya bangun jembatan, dana yang digelontorkan adalah 2M. Tetapi ketika tim proyek menerima dana itu, dananya itu sudah mengalami pemangkasan. Hasil akhirnya apa? Ya udah kita gunakan aja dana yang ada ini. Jadi gimana nih? Ya udah jadi bahan bakunya yang tadinya premium, kita harus cari bahan baku yang lebih murah supaya nanti tetap tujuan kita kan harus jadi jembatan.
Jangan malah cuma jadi tiang gitu misalnya. Nah, tujuan akhirnya nanti setelah jembatan sudah jadi, oke. Nah, teman-teman mungkin ingat tadi ada yang namanya kualitas daripada proyek. Mungkin dari sisi kualitasnya nanti akan menurun. Nah, ternyata jembatannya ini gampang roboh. Tiba-tiba belum setahun berjalan, jembatannya udah tiangnya udah goyang-goyang, misalnya seperti itu. Nah, itu tuh yang dikatakan permasalahan-permasalahan daripada proyek. Apabila ketika tim proyek sudah menyiapkan dana atau scope, cost, dan time-nya ini sudah jelas, tiba-tiba pihak luar mengurangi dari sisi biaya aja nih yang gampangnya, maka bisa mengakibatkan kualitas daripada proyek tersebut bisa menurun gitu ya. Walaupun hasil akhirnya sama-sama ini jembatannya udah jadi, tapi bagaimana dari sisi kualitasnya? Mungkin bisa jadi berkurang. Begitu juga dengan proyek-proyek IT. Jadi apabila teman-teman nanti membuat sebuah proyek IT, kemudian mengalami kendala dari sisi biaya, misalnya ternyata biayanya dipotong anggarannya. Gimana nih? Kita kan harus jadi nih sebuah sistemnya atau sebuah aplikasinya. Jadi akhirnya gimana? Hasil akhirnya nanti sistemnya sih jadi, tapi masih banyak bug-nya, masih banyak error-nya, masih nggak bisa menyimpan data banyak misalnya ya. Macam-macam permasalahannya. Nah, itu berhubungan sama kualitas daripada proyek tersebut. Nah, nanti bisa dikatakan bahwa proyek tersebut adalah tidak memuaskan atau bisa dikatakan proyek tersebut gagal gitu ya. Nah, itu adalah hasil akhirnya ketika scope, cost, time yang ada ini tidak diseriuskan gitu ya, atau tidak diganggu gugat lah istilahnya, dirubah-rubah ya, maka hasilnya nanti bisa tidak memuaskan proyek tersebut. Nah, itu tadi the triple constraint ya, 3 kendala manajemen proyek. Karena ini yang paling penting yang sering kita lakukan. Nggak ada duit, ya udah terus mau gimana gitu kan. Terus waktunya gimana nih, duitnya sih ada. Nah, ini seperti apa? Nah, ini scope, cost, dan time management ini adalah hal-hal yang penting. Nanti kita akan lihat gambarannya bahwa 3 ini salah satu dari core function ya, fungsi-fungsi inti daripada sebuah proyek. Nah, selanjutnya kita akan lihat manajemen proyek. Kalau tadi kita pahami bahwa proyek itu adalah sebuah usaha sementara, nah apa yang dimaksud dengan manajemen proyek? Menurut Katie Wolby, manajemen proyek ini adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik pada kegiatan proyek untuk memenuhi kebutuhan proyek. Ya, atau misalnya menurut Iman Soeharto, manajemen proyek ini adalah sebuah merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Jadi kalau kita berbicara masalah manajemen, memanage, berarti di sana pasti ada planning, organizing, mengorganisir, leader, memimpin, controlling, mengendalikan, ya kan? Kemudian nanti suka ada yang namanya mengecek kembali, itu mengontrol tadi ya, mengontrol bagaimana proyek ini dijalankan. Nah, itu adalah pengertian dari manajemen proyek. Nah, biasanya ini tugas-tugas ini nanti akan dikomandoin oleh seorang manajer ya, atau project manager sebutannya. Nah, kalau menurut Prisman, manajemen proyek ini meliputi perencanaan, pemantauan, pengontrolan manusia dan proses, dan peristiwa yang terjadi selama perangkat lunak dikembangkan mulai dari konsep awal sampai dengan pengoperasian secara penuh. Ini, mengontrol manusia, ini yang paling sulit. Ngurusin manusia itu lebih sulit daripada ngurusin benda atau alat ya, atau sebuah software. Ini kadang-kadang manusia kan isi kepalanya banyak ya, isinya beda-beda gitu. Jadi yang paling sulit adalah ini. Nanti kita akan lihat di pertemuan-pertemuan sebelumnya mengenai human resource management atau manajemen sumber daya, terutama adalah sumber daya manusia ya. Mengatur orang itu sangat sulit ternyata. Jadi bagaimana sebagai seorang leader atau seorang pemimpin, bagaimana kamu sebagai seorang pemimpin mengatur tim-tim kamu seperti apa? Nanti akan kita pelajari tentang itu. Nah, ini yang paling penting dari perkuliahan manajemen proyek. Ini ada yang namanya kerangka kerja atau framework ya.
gambar kerangka kerja manajemen proyek atau framework di sini, ini adalah penggambaran bagaimana proyek itu dijalankan ya. Ini ada yang namanya stakeholders. Stakeholders need an expectation. Artinya stakeholder ini butuh sebuah ekspektasi dari sebuah proyek yang diberikan. Kemudian nanti tadi saya sudah dikatakan bahwa stakeholder ini adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan proyek tersebut. Bisa investor, bisa manajer proyek, bisa tim proyek, bisa pelanggan nanti yang akan menggunakan proyek tersebut, itu adalah stakeholder. Kemudian nanti di dalam inti daripada manajemen proyek ini adalah ini. 9 knowledge area. 9 knowledge area yang akan kita pelajari sepanjang 1 semester ini, kita bagi menjadi 4 core function, fungsi inti, dan 4 facilitating function, atau fungsi yang akan memfasilitasi dari core function ini. Dan yang tengah-tengah ini, kalau teman-teman lihat, ini adalah project integration management. 8 atas, 8 bawah, 1 yang tengah. Jadi ada 9 knowledge area dari manajemen proyek. Nah, project integration management ini yang akan mengontrol keseluruhan dari 8 manajemen proyek ini. Mulai dari yang pertama, ada 4 yang di atas ini sebutannya adalah core function atau fungsi inti daripada area manajemen proyek itu adalah scope management, ruang lingkup, time management, waktu, cost management, biaya, quality management, kualitas daripada proyek tersebut. Kemudian yang bawahnya, yang facilitating function, ini ada 4 juga, nanti mengenai human resource management, manajemen sumber daya ya, kemudian communication, berhubungan dengan bagaimana memanage komunikasi di dalam sebuah proyek, risk management, bagaimana memanage resiko ya, resiko itu biasanya selalu ada, tapi bagaimana kita meminimalisir resiko yang ada, bagaimana supaya resiko ini tidak terlalu besar dampaknya. Nah, ini nanti akan dipelajari. Kemudian yang terakhir adalah procurement management. Ini adalah pengadaan ya, memanage bagaimana sih sebuah proyek itu ketika melakukan pengadaan proyek. Nah, 4 atas, 4 bawah, dan 1 yang di tengah, yaitu 9 secara keseluruhan, 9 knowledge area ini nanti akan dibantu dengan tool dan tekniknya ya. Misalnya pakai apa nih? Contohnya tadi kita akan menggunakan Microsoft Project di sana untuk melakukan scheduling ya, penjadwalan seperti apa. Nah, nanti akan menghasilkan apa? Sebuah project portofolio. Apa saja hasil-hasilnya. Sehingga nanti proyek yang tujuan dari proyek tersebut bisa tercapai. Jadi inilah yang paling penting dari manajemen proyek. Nah, 9 knowledge area inilah yang akan kita pelajari dalam 1 semester ke depan nanti ya. Mulai dari scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk, sampai dengan procurement. Dan yang tengah ini yang sebagai pengontrol untuk masing-masing manajemen yang ada di sini ya, project integration management. Dia yang akan mengintegrasikan masing-masing area ya. Nah, ini ada stakeholders-nya. Nah, ini adalah kerangka kerja atau framework daripada manajemen proyek tersebut. Harus ada 9 knowledge area ini supaya nanti hasil proyek tersebut adalah memuaskan atau diterima ya, atau diterima oleh stakeholder. Nah, itu gambarnya. Ini penjelasannya teman-teman bisa baca ya, penjelasan dari gambar di atas. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, bisa dibaca ya. Nah, ini adalah fokus daripada manajemen proyek. Di dalam manajemen proyek yang efektif berfokus pada 4P. Apa saja 4P? People-nya. Kemudian nanti ada produknya. Kemudian nanti ada prosesnya seperti apa. Kemudian nanti ada project-nya atau seluruh proses yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk itu seperti apa. Jadi fokus manajemen proyek itu ada pada 4P. People-nya seperti apa, elemen terpenting dalam keberhasilan suatu proyek yang harus dikelola untuk melakukan kerja ya. Jadi people-nya seperti apa, kemudian produknya seperti apa atau hasilnya nanti seperti apa.
karena kita adalah proyek IT, biasanya kita hasilnya adalah apakah perangkat lunak yang dihasilkan ini mau seperti apa, atau baik perangkat lunak maupun perangkat keras yang akan dihasilkannya mau seperti apa. Kemudian prosesnya mau seperti apa. Jadi people, product, proses, dan project-nya seperti apa. Nah, ini adalah fokus daripada manajemen proyek tersebut. Nah, ini contohnya kalau people ini nanti berhubungan dengan siapa saja sih di people ini. Ada stakeholder, ada pemimpin tim. Ya, seorang pemimpin tim harus mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Biasanya ngapain aja, mampu memotivasi tim-timnya gitu ya, mampu berorganisasi, mampu mendorong keluarnya ide-ide ya, mampu menganalisa masalah, menjadi manajer, menghargai kerja, mampu mengenali. Jadi biasanya kalau pemimpin tim itu dia harus tahu bahwa satu orang ini dia bagusnya di mana tempatnya, satu orang ini dia bagusnya di mana tempatnya gitu. Itu pemimpin tim. Jadi dia mampu melihat kualitas daripada tim-timnya. Kemudian dari sisi people juga ada yang namanya tim IT ya. Kalau tadi kan pemimpin tim, stakeholder, pemimpin tim, kemudian ada tim IT. Karena kita adalah proyek-proyek IT, maka kita butuh yang namanya tim IT. Faktor yang harus dipertimbangkan pada saat merencanakan struktur tim IT apa aja? Kesulitan masalah yang harus dipecahkan seperti apa? Ukuran program yang dihasilkannya mau kayak gimana? Nah, seperti itu. Ini bisa teman-teman baca sendiri. Komunikasi dalam tim seperti apa? Kemudian dari sisi produk, bagaimana cakupan perangkat lunaknya, bagaimana dekomposisi masalahnya, ya. Ini dari sisi fokus manajemen proyek yang kedua yaitu produk. Biasanya membahas tentang apa? Cakupan perangkat lunak dan dekomposisi masalah. Kemudian proses. Proses ini adalah tim proyek harus dapat memutuskan model proses yang sesuai untuk pelanggannya mau seperti apa, kemudian karakteristik produknya seperti apa ya. Nah, ini adalah yang proses. Yang keempat adalah project, artinya keseluruhan dari proses-proses yang terjadi di dalam project itu seperti apa. Nah, ini memerlukan koordinasi antara apa? SDM-nya, kemudian dari sisi tekniknya seperti apa, perlengkapan dan peralatan seperti apa, administratifnya seperti apa, bagaimana finansial atau keuangannya. Ini saling berkoordinasi, mulai dari bagian keuangannya, bagian teknikalnya, kemudian bagian sumber dayanya atau orang-orangnya. Nah, fokus di project inilah semuanya dikoordinasikan. Jadi people, product, proses, project ya. Nah, ini nih yang tadi sudah dijelaskan, saya jelaskan di gambar ya, teman-teman bisa lihat bahwa bidang pengetahuan manajemen proyek atau tadi 9 knowledge area itu ada apa saja. Ada core function, yaitu intinya, ada 4, yaitu scope, time, cost, quality, dan ada yang namanya facilitating. Bidang pengetahuan yang memfasilitasinya apa aja? Human resource, communication, risk atau resiko, procurement atau pengadaan. Nah, ada satu bidang pengetahuan yaitu manajemen integrasi. Nah, inilah integration management yang di tengah-tengah yang akan melakukan mengintegrasi seluruh daripada manajemen-manajemen yang ada di core intimo, yang ada di core function dan juga yang ada di facilitating function-nya itu sendiri. Jadi pas ada 9 knowledge area manajemen proyek. Nah, kemudian kita akan lihat, ini bagian terakhir dari materi hari ini adalah mengenai siklus hidup daripada proyek. Siklus hidup proyek itu adalah sebuah metode yang digambarkan bagaimana menggambarkan bagaimana sebuah proyek itu dirancang atau direncanakan, dikontrol, diawasi sejak proyek itu disepakati untuk dikerjakan hingga tujuan akhirnya nanti mau seperti apa. Apa saja tahapan kegiatan dalam siklus hidup proyek ini? Yang pertama adalah tahap inisiasi. Ini adalah tahap awal kegiatan proyek.
sejak proyeknya ini disepakati ya. Biasanya isinya ngapain aja? Dia nanti akan melakukan mengidentifikasi sebuah permasalahan. Ini tahap inisiasi ya. Mengidentifikasi sebuah permasalahan, kemudian akan mencari solusi dari permasalahan tersebut seperti apa. Itu tahap inisiasi. Baru kemudian tahap yang kedua dalam siklus hidup proyek itu adalah tahap perencanaan atau planning ya. Ketika perencanaan itu sudah dibuat, maka akan disusun sebuah dokumen ya, dokumen perencanaan akan disusun secara terperinci sebagai panduan bagi tim proyek. Biasanya isinya apa aja? Dalam sebuah tahap di tahap perencanaan, dokumentasi daripada perencanaan tersebut mulai dari project plan-nya seperti apa, resource plan-nya seperti apa, finansialnya seperti apa. Jadi 9 knowledge area-nya itu dibahas di dalam ini tahap perencanaan. Kemudian yang ketiga adalah setelah tahap perencanaan, siklus hidup proyek yang ketiga ini adalah eksekusi. Lakukan pelaksanaan proyeknya. Nah, biasanya di tahap ini, deliverables atau tujuan proyek secara fisik akan dibangun. Seluruh aktivitas yang terdapat dalam dokumentasi project plan akan dieksekusi. Nah, tahap dieksekusi inilah mereka akan menjalankan atau tim-tim proyek akan menjalankan proyek tersebut sesuai dengan perencanaan di awal. Mulai dari project plan-nya seperti apa, kemudian nanti financial plan-nya akan dijalankan sehingga proyek tersebut bisa segera menghasilkan sebuah tujuan-tujuan dari proyek. Hasil akhirnya nanti akan seperti apa ya. Kemudian nanti tahap yang keempat adalah tahap pengontrolan. Tahap ini dilakukan untuk mengontrol terhadap kegiatan proyek. Apakah sudah sesuai dengan estimasi dan rencana awal yang telah ditentukan? Dan adanya masukan, apakah rencana proyek ini perlu diperbaharui atau tidak? Jadi biasanya di tahap pengontrolan ini, dia akan ngecek nih, ini udah sesuai belum sesuai dengan perencanaan kita. Dia akan kontrol. Sama dengan kalau kita membuat sebuah sebuah aplikasi gitu ya, kita akan ngecek kan. Atau kita sering sebutnya kan testing gitu ya. Ini kita kontrol, kita cek nih, ini masih ada error atau enggak gitu. Sama dengan proyek, apakah sudah sesuai dengan estimasinya, apakah waktu yang diberikan atau scheduling yang diberikan itu sesuai, atau lewat-lewat nih waktunya ternyata schedulingnya sebutannya molor gitu ya, waktunya ternyata kita butuh waktu beberapa minggu. Nah itu tuh diatur diatur di tahap pengontrolan. Nah baru yang terakhir adalah tahap penutupan. Di siklus hidup proyek tahap terakhir ini adalah tahap akhir dari aktivitas proyek. Hasil akhir proyek atau deliverables proyeknya atau tujuan-tujuan proyeknya beserta dokumentasinya nanti yang akan diserahkan kepada pelanggan. Hubungan dengan supplier diakhiri, tim proyek dibubarkan, dan memberikan laporan kepada semua stakeholder yang menyatakan bahwa kegiatan proyek telah selesai dilaksanakan. Biasanya tim proyeknya udah selesai, ini udah nggak ada lagi nih orang-orangnya. Laporannya sudah selesai dibuat dan sudah diserahkan semuanya kepada stakeholder. Kemudian dinyatakan bahwa proyek tersebut sudah selesai dan akan ditutup. Nah, ini adalah tahap yang terakhir dari siklus hidup proyek, yaitu tahap penutupan daripada proyek tersebut. Sampai di sini untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya, bisa jelas dipahami.